Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana? Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa jelas, Ibu. Putus-putus, Ibu. Oke, baik. Bagaimana posisi duduk kalian saat ini? Apakah sudah nyaman? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, Ibu. Baiklah. Apa kabar kalian semua? Kabar baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik. Oh ya, sebelum kegiatan kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Elizabeth Agnesia Noviatri, biasa dipanggil Ibu Foni. Apakah adik-adik perlu juga untuk memperkenalkan diri atau bagaimana? Tidak, Ibu, karena kami sudah Tidak dari perlu, Ibu. Kami sudah saling kenal. Oke, baguslah kalau begitu. Oh ya, apakah adik-adik sudah mengetahui tentang kegiatan kita hari ini? Belum tahu, Ibu. Belum tahu. Oh, belum tahu. Ya, jadi kegiatan Iya, Ibu. kita hari ini adalah bimbingan kelompok. Apakah adik-adik sudah pernah mengikuti kegiatan ini sebelumnya? Belum, Ibu. Belum. Jadi baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah proses pemberian informasi yang dilakukan oleh seorang guru BK kepada sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuan diadakannya bimbingan kelompok ini adalah untuk mengembangkan sosialisasi siswa, khususnya dalam kelompok. Yang berikut, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan kita hari ini yang meliputi, pertama, Ibu akan menyampaikan materi, lalu adik-adik diminta untuk mencatat hal-hal penting dari materi yang akan Ibu sajikan. Bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Baik. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang sikap bertanggung jawab. Apakah adik-adik semua sudah siap? Sudah siap, Ibu. Siap, Ibu. Siap, Ibu. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya kepada adik-adik semua, kira-kira apa yang adik ketahui tentang rasa bertanggung jawab? Kira-kira tanggung jawab itu apa sih menurut adik-adik? Ibu. Menurut saya, Ya, rasa tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh individu untuk memenuhi suatu tugas tertentu. baik. Terima kasih adik Anas. Apakah ada adik-adik yang lain? Saya, Ibu. Saya, Ibu. Ya, adik Cindy bagaimana? Tanggung jawab tuh kayak kalau ibu guru kasih piket di kelas tuh datang terus kerja. Jangan terlambat. Itu, Ibu. Iya, baik sekali. Terima kasih adik Anas dan adik Cindy. Nah, definisi Saya, dari Ibu. tanggung jawab itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan tanggung jawab itu bersifat kodrati. Artinya, tanggung jawab itu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, dan semua manusia sudah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Bisa dimengerti?
Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Baik. Yang berikut adalah macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ada tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap Tuhan, dan juga tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, kira-kira adik-adik tahu tidak kira-kira tanggung jawab terhadap diri kita sendiri itu contohnya seperti apa? Saya, Ibu. Ya, teman Cindy. Puput, Ibu. Oh, teman Puput. Saya, Ibu. Ya, bagaimana? Kalau menurut saya, tanggung jawab terhadap diri sendiri itu seperti menjaga diri, Ibu. Iya, menjaga diri bisa. Saya, Ibu. Ibu, saya, Ibu. Ya, lagi Cindy. Makan tepat waktu, Ibu. Ya, makan tepat waktu juga bisa bertanggung jawab terhadap kesehatan tubuh. Ada yang lain lagi? Saya, Ibu. Saya, Ibu. Ya, adik Nefri. Saya, Bu. Saya, Ibu. Tuh. Adik Nefri atau adik Nivi? Saya, Ibu, Ibu. Ya, adik Nivi. Kalau saya itu tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu ini sekolah tepat waktu, Bu. Ya, disiplin ya. Nah, Kalau kalau tanggung jawab menurut terhadap saya itu- keluarga bagaimana kira-kira? Kalau terhadap tanggung jawab terhadap diri sendiri itu contohnya mampu mengerjakan PR sendiri, Bu. Ya, baik sekali. Nah, kalau tanggung jawab yang lain bagaimana? Tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap Tuhan. Nah, kalau terhadap Saya, Ibu. Tuhan, kita bisa Saya. berdoa, Saya. menjalankan ibadah dengan baik. Adik Cindy bagaimana? Kalau yang keluarga tuh, Ibu, bantu orang tua. Iya. Jadi baik sekali ya, adik-adik sudah mengetahui kira-kira tanggung jawab terhadap diri sendiri itu bagaimana, tanggung jawab terhadap keluarga juga itu bagaimana, tanggung jawab terhadap Tuhan, berarti kita bisa menjalankan, misalnya dengan kita berdoa saja, kita sudah menjalankan tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Kalau tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, misalnya kita menjaga kebersihan, menjaga keamanan, ketertiban. Fasilitas umum. Iya, fasilitas umum seperti itu. Nah, sebelum kita maju ke slide berikutnya itulah tentang manfaat dari tanggung jawab. Nah, kira-kira menurut adik-adik, apa saja sih manfaat dari sikap bertanggung jawab itu? Sudah tahu, Ibu. Yang lain sama juga tidak tahu. Iya, tidak tahu, Ibu. Iya, bagaimana? Dengar. Kalau menurut saya itu, Ibu, manfaat dari tanggung jawab itu kita bisa dipercaya oleh orang, Ibu. Iya, baik sekali. Itu salah satu manfaat dari sikap bertanggung jawab. Nah, ini dia manfaat dari sikap bertanggung jawab. Dengan sikap yang bertanggung jawab, seseorang akan dipercaya, dihormati, dan dihargai serta disenangi oleh orang lain. Yang kedua, sikap berani mengakui kesalahan. Sikap berani mengakui kesalahan yang dilakukan dan mau mengubah dengan tindakan yang lebih baik merupakan kunci meraih kesuksesan. Yang berikut, dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Sikap bertanggung jawab seseorang membuat ia berhasil menyelesaikan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Misalnya, tugas dari kita mendapatkan, adik-adik mendapatkan tugas dari guru mata pelajaran matematika misalnya. Nah, dengan adik menyelesaikan PR tersebut, adik-adik sudah digolongkan bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas dari adik-adik. Yang berikut, seseorang dapat bertindak lebih hati-hati. Kemudian, sikap bertanggung jawab membuat seseorang lebih kuat dan tegar menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan.
Jadi seorang bisa menjadi kuat dan tegar dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, yang berikut perilaku bertanggung jawab. Nah, menurut adik-adik, apa saja sih perilaku bertanggung jawab itu? Tidak tahu, Ibu. Saya, Bu. Tidak tahu, Ibu. Ya, ada yang bisa? Sikap ber- Saya, Bu. Ben, Adinata, Ibu. Ya, adik Adinata bagaimana? Baik, terima kasih. Sikap bertanggung jawab menurut saya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Saya pikir itu. Iya. Terima kasih teman Adinata. Nah, perilaku bertanggung jawab itu yang pertama, dia bersungguh-sungguh dalam segala hal. Jadi dia melakukan segala sesuatu apapun itu dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Yang kedua, berusaha melakukan yang terbaik. Yang ketiga, dia rela berkorban. Yang keempat, disiplin. Disiplin berarti dia taat kepada aturan. Yang kelima, dapat dipercaya. Yang kemudian jujur dalam bertindak. Yang terakhir adalah berani menanggung resiko. Nah, adik-adik, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Ibu meminta kesediaan dari 2 orang untuk menyampaikan manfaat yang didapat dari materi yang Ibu sajikan hari ini, dan satunya bisa memberikan kesimpulan. Jadi mungkin dari adik-adik, siapa yang bersedia, Ibu meminta 2 orang. saya Ibu, saya. Iya. Muka seperti Oke, adik Cindy, bagaimana? Jadi yang saya dapat dengan materi yang diterima hari ini yang Ibu kasih itu yang pertama, saya jadi tahu hal tanggung jawab tuh bukan hanya untuk diri sendiri dan juga keluarga, tapi ada juga untuk bangsa dan negara, Ibu. Iya. Terima kasih Terus banyak adik Cindy. Nah, lagi 1 orang. Coba dari laki-laki, teman laki-laki dulu. Teman Adi, Ibu. Teman Adi, Teman bagaimana? Beni, Bu. Teman Beni, Ibu. Iya, teman Beni. Tadi teman Adinata sudah, bagaimana dengan teman Beni? Halo, teman Beni. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dapat menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Guru tadi, bahwa rasa tanggung jawab itu, dapat saya simpulkan bahwa rasa tanggung jawab ini adalah sesuatu yang mesti harus tertanam pada diri setiap orang, karena ini adalah salah satu fondasi dalam kita berlaku. Dan di dalam tadi sudah dijelaskan beberapa bentuk manfaat sikap tanggung jawab. Kira teman-teman yang lain sudah menyimak semua isinya tadi. Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada adik Cindy dan juga adik Beni. Ibu rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi dari adik-adik semua. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Jadi karena tadi kita Terima kasih, memulainya Ibu. dengan doa, maka kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa juga. Ibu meminta Iya, Bu. kesediaan dari adik Nefri untuk membawa kita dalam doa. Baik, Ibu. Baik, Ibu dan teman-teman, mari kita mengambil sikap untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih adik-adik. Selamat sore. Ibu. Terima kasih, Ibu. Dadah, Ibu. Jumpa, Ibu. Ibu, dadah.